wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zat. Ini saya 31221026. Email kampus saya fitri12367@mahs.vitakonsen.ac.id. Saya di sini akan menjelaskan Big Data. Pemanfaatan Big Data untuk prediksi dan pengelolaan stabilitas harga pangan di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Ananto Trisasongko. Untuk pertama, fluktuasi harga pangan dan stabilitas ekonomi. Harga pangan seringkali mengalami perubahan yang signifikan akibat berbagai faktor seperti perubahan cuaca, gangguan rantai pasok, atau dinamika pasar global. Fluktuasi ini dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan inflasi. Pemanfaatan Big Data untuk kebijakan berbasis data dengan menggunakan teknologi Big Data, data yang besar dan kompleks dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau anomali yang mungkin tidak terlihat dengan metode tradisional. Data yang dianalisis dapat mencakup informasi harga pangan, produksi, distribusi, dan bahkan perilaku konsumen. Memanfaatkan data terbuka dari instansi pemerintah seperti statistik ekonomi, demografi, atau kesehatan masyarakat untuk memahami permasalahan yang ada dan mendukung pengambilan keputusan seperti memetakan dan menganalisis hubungan antar individu, kelompok, atau organisasi dalam suatu jaringan sosial. Ini digunakan untuk mengidentifikasi antar aktor kunci, pola interaksi, atau pengaruh yang dapat mendukung strategi implementasi solusi. Menggunakan model regresi linear untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen dan independen. Misalnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran atau keberhasilan program tertentu. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram interaktif sehingga kompleksitas data dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Big Data di pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah seperti data harga pangan, tabulasi, atau produk-produkan. Contoh data harga pangan dari situs pemerintah untuk memprediksi tren harga. Implementasinya mengumpulkan data real time melalui API atau scraping. Analisis jejaring sosial, identifikasi pola distribusi harga dan hubungan antar wilayah. Menemukan faktor penting wilayah atau pihak yang mempengaruhi distribusi. Contoh hubungan antara wilayah, produsen, dan konsumen. Regresi linear. Regresi linear adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen prediktor dan variabel independen respon dalam konteks jumlah belanja negara. Regresi linear dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja negara atau memprediksi jumlah negara di masa depan. Visualisasi data. Visualisasi data jumlah belanja negara adalah cara menyajikan informasi tentang belanjaan negara dalam bentuk grafik, diagram, atau chart untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola, tren, atau anomali dalam data belanja negara, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam periode tertentu. Oke, di sini ada distribusi anggaran kota. Untuk distribusi anggaran kabupaten kota, histogram ini memperlihatkan distribusi anggaran pagu untuk berbagai kota. Untuk penjelasannya, sebagai besar kabupaten atau kota memiliki anggaran yang sangat kecil, terlihat dari puncak frekuensi yang tinggi di awal distribusi. Anggaran yang lebih besar jarang terjadi, terlihat dari penyebaran data yang menurun drastis ke arah kanan. Distribusi ini menunjukkan ketimbangan anggaran yang hanya signifikan, dengan hanya sedikit kabupaten kota yang memiliki anggaran besar. Untuk yang kedua, ini ada model prediksi anggaran. Scatterplot ini membandingkan anggaran aktual ditampilkan sebagai titik biru dengan prediksi model ditampilkan sebagai garis merah. Model tampaknya memiliki kesalahan prediksi yang cukup signifikan karena garis prediksi tidak mendekati pola titik. Titik biru data aktual tersebar luas dengan banyak variasi pada anggaran antar wilayah. Garis merah prediksi menunjukkan tren yang menurun, linear regression, tetapi model ini tampaknya tidak cocok untuk menangkap variasi aktual. Model prediksi mungkin terlalu sederhana atau tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting yang menyebabkan variasi anggaran, sehingga terjadi underfitting.
Untuk yang ketiga ada jaringan. Yang ketiga untuk ada jaringan hubungan anggaran antar wilayah. Grafik jaringan ini menunjukkan hubungan antara wilayah berdasarkan anggaran mereka. Ukuran lingkaran memperlihatkan besarnya anggaran, sementara posisi dan keterhubungan antar wilayah menunjukkan keterkaitan tertentu. Wilayah dengan lingkaran yang besar seperti Kota Jakarta Pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar dibanding wilayah lainnya. Wilayah dengan lingkaran kecil seperti beberapa wilayah di Sumatera atau di Papua memiliki anggaran yang lebih kecil. Posisi geografis wilayah juga mempengaruhi hubungan mereka. Wilayah yang dekat secara geografis cenderung memiliki anggaran yang lebih saling terkait, misalnya wilayah di Jawa. Grafik ini bisa membantu mengidentifikasi wilayah yang berperan sebagai pusat anggaran dan wilayah yang memiliki ketergantungan lebih tinggi terhadap wilayah tersebut. Untuk keempat, ada top 10 wilayah dengan anggaran terbesar. Grafik batang horizontal ini menunjukkan 10 wilayah dengan anggaran terbesar. Kota Jakarta Pusat memiliki anggaran tertinggi diikuti oleh Jakarta Selatan dan wilayah lainnya. Kota Jakarta Pusat memiliki anggaran tertinggi, jauh lebih besar dibanding wilayah lainnya. Kota Jakarta Selatan menempati posisi kedua, tetapi masih memiliki selisih anggaran yang cukup signifikan dengan Jakarta Pusat. Wilayah-wilayah lain di daftar seperti DKI Jakarta, Jakarta Timur, dan Bandung memiliki anggaran yang relatif lebih kecil. Hal ini mengindikasikan konsentrasi anggaran yang tinggi di beberapa wilayah tertentu, terutama di pusat-pusat kota besar. Untuk kesimpulan, untuk yang terakhir, terdapat ketimpangan signifikan dalam distribusi anggaran di antara kabupaten kota, di mana sebagian besar wilayah menerima anggaran kecil sementara beberapa wilayah, terutama kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya, memiliki alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Model prediksi anggaran yang digunakan masih menunjukkan tingkat akurasi yang rendah, terutama untuk wilayah dengan anggaran tinggi, yang menunjukkan perlunya peningkatan metode analisis. Untuk kesimpulan selanjutnya, ketimpangan anggaran terdapat ketimpangan distribusi anggaran yang signifikan, di mana sebagian besar wilayah memiliki anggaran kecil sementara hanya segelintir wilayah dengan anggaran yang besar. Efektivitas model prediksi anggaran sederhana saat ini belum memadai untuk mencerminkan kondisi data aktual sebagai perlu pengembangan lebih lanjut. Konsentrasi anggaran cenderung terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, menunjukkan perlunya pemerataan alokasi anggaran ke wilayah lain. Jaringan wilayah hubungan antar wilayah menunjukkan adanya wilayah mendominasi pusat anggaran dan wilayah dengan ketergantungan lebih besar terhadap pusat tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.